Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Haris Rustian, NPM 3121019. Saya akan menjelaskan tentang transfer belajar atau transfer of e-learning. Yang pertama, pengertian transfer belajar. Transfer dalam belajar yang lazim disebut transfer belajar. Itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan, menghilangkan sesuatu pada masa lalu karena diganti dengan keterampilan baru pada masa sekarang. Oleh sebab itu, definisi di atas harus dipahami sebagai pemindahan pengaruh atau pengaruh keterampilan melakukan sesuatu terhadap pencapaiannya keterampilan melakukan sesuatu lainnya. Transfer belajar adalah pengalihan hasil belajar yang telah dilakukan terhadap proses belajar yang sedang dilakukan. Teori yang berkaitan dengan transfer belajar. Yang pertama, teori disiplin ilmu atau ilmu daya. Yang kedua, teori elemen identik. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori disiplin ilmu atau ilmu daya yang menjelaskan bahwa daya jiwa pada manusia itu dapat dilatih, dan setelah berlatih dengan baik, daya-daya itu dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lain yang menggunakan daya tersebut. Dengan demikian, terjadilah transfer belajar. Misalnya, seorang anak yang semenjak kecil melatih diri cara-cara melempar dengan tepat. Mula-mula ia melempar dengan batu. Kemudian di sekolah ia sering bermain kasti sehingga terlatih pula melempar dengan bola. Menurut teori daya, anak yang telah mempunyai kemampuan lari, lompat, loncat akan menghasilkan kemampuan dalam bidang atletik. Teori elemen identik yang berpandangan bahwa transfer belajar dari satu bidang ke bidang studi yang lain, bidang studi sekolah, kehidupan sehari-hari, terjadi berdasarkan unsur-unsur yang sama, misalnya antara bidang studi fisika dan ilmu mekanika. Menurut teori ini, hakikat transfer belajar adalah pengalihan dari penguasaan suatu unsur tertentu pada bidang studi yang lain. Makin banyak adanya unsur-unsur yang sama, akan semakin besar terjadinya transfer belajar positif. Unsur-unsur identik dapat ditransfer ke unsur-unsur identik lainnya. Teori generalisasi. Teori generalisasi bahwa transfer belajar berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip umum yang dengannya mampu menangkap ciri-ciri atau sifat-sifat umum yang terdapat dalam sejumlah hal yang khusus. Misalnya ketika seseorang menguasai dalam akidah-akidah pokok dalam hukum Islam atau usul fikih, maka ia akan dengan mudah menguasai ketentuan hukum yang terperinci dalam hukum Islam. Faktor-faktor penyebab transfer belajar. Yang A. Inteligensi. Individu yang lancar dan pandai biasanya segera mampu menganalisa dan dapat melihat hubungan logis. Ia segera melihat unsur-unsur yang sama serta pola dasar atau kaidah hukum sehingga sangat mudah terjadi transfer. Yang B. Sikap. Meskipun orang mengerti dan memahami sesuatu serta hubungannya dengan yang lain, tetapi pendirian atau kecenderungan menolak atau sikap negatif, maka transfer tidak akan terjadi, dan demikian sebaliknya. C. Materi pelajaran. Biasanya mata pelajaran yang mempunyai daerah berdekatan akan mudah terjadi transfer. Contohnya matematika dengan statistika, ilmu jiwa daya dengan sosiologi akan mudah terjadi transfer. Yang D. Sistem pencapaian. Guru. Pendidik yang senantiasa menunjukkan hubungan antara suatu pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran yang lain atau dengan menunjukkan kehidupan nyata yang dialami anak, biasanya akan mudah terjadinya transfer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi transfer belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.